Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ibu-ibu peserta kajian yang dihadiri pada sore hari ini dari berbagai macam majelis taklim yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini sehingga kita bisa menghadiri di kajian FUMA, yaitu dalam tema peran muslimah dalam kemerdekaan. Ibu-ibu ngerti tema ini kok diambil? Kira-kira ngerti enggak? Karena tanggal 17 Agustus, nah, ini hari kemerdekaan. Ya. Sebelum acara kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut bisa memperlancar acara kita pada sore hari ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya ini dari majelis taklim mana saja ini? Tadi nggak dapat bocorannya. Dari Sedayu semua? Kok sepi? Sama Brondong, Blimbing juga nggih? Iya. Saya sampai grogi. Mereka nggak biasa di depan ibu-ibu. Biasanya di depan istri saya tok. Ya. Pada sore hari ini ya perlu kita ketahui bahwa kemerdekaan ya yang kita raih sebagai bangsa Indonesia itu juga perlu kita berperan di dalamnya. Terutama yang yang kita bahas pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai dan nanti ada sesi tanya jawab, saya kepingin tanya dulu pada ibu-ibu. Ini dari majelis taklim yang sebelah kanan ini, majelis taklim mana ini? Campur-campur. Oh ya. Soalnya biasanya kalau saya ngisi di TV itu kan seragamnya beda-beda. Ada majelis taklim A, majelis taklim B gitu kan. Jadi kalau ini campur-campur ya. Dari majelis taklim campur-campur ini ya. Apa ya arti dari kemerdekaan ya? Barangkali ibu-ibu ada yang bisa menjawab dari majelis taklim mana ya, nanti dapat hadiah minta FUMA. Ya. Kemerdekaan ya atau merdeka artinya apa, Bu? Ini penting nggih, ini penting. Barangkali nanti kok gak ngerti arti kemerdekaan atau arti merdeka, nanti biar Ustadz Hambal yang menerangkan. Ya. Karena pada zaman Rasulullah ya, Asma binti Yazid itu pernah tanya, sedikit protes sama Rasulullah SAW. Karena apa? Karena peran daripada seorang wanita itu dibatasi, seakan-akan dibatasi, dan seakan-akan kalau bahasa sekarang itu kurang merdeka. Tapi dalam hal kebaikan, ya Rasulullah, kenapa saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslimah kok ya kurang bebas, tidak seperti seorang laki-laki, bisa jamaah di masjid, bisa melakukan ini itu, lebih luas daripada saya seorang muslimah. Kemudian ya salah satunya sebagai bentuk mengangkat derajat seorang wanita, yaitu ketika kamu ya ridho, ikhlas atau mendorong suamimu untuk berdakwah, untuk melakukan kebaikan, untuk bekerja di luar dan seterusnya, untuk ibadah,
Dan itulah pahala seorang istri itu bisa menyamai seorang suami, walaupun seorang istri atau seorang muslimah itu berada di dalam rumah. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak panjang lebar kami sampaikan, yaitu langsung saja kepada Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI. Mohon segera disimak, diperhatikan, nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab. Kalau kurang jelas silahkan nanti bisa ditanyakan kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk mensyukuri hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus. Kenapa cara kita mensyukuri kemerdekaan itu dengan bermajelis taklim untuk ngaji bareng? Karena ilmu ini, ya, majelis taklim itu akan mengajarkan kepada kita cara yang benar, ya. Mengajarkan kepada kita cara yang benar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Karena kalau kita tidak berlandaskan ilmu, maka sukanya kita ngawur, sukanya kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan perasaan kita masing-masing. Kalau beramal hanya berdasarkan perasaan, maka nanti nggak jelas arahnya, nggak jelas ukurannya. Demikian juga kalau kita beramal hanya berdasarkan budaya tradisi, maka juga nggak jelas patokannya, ya, karena budaya tradisi itu patokannya adalah orang, antara satu dan yang lainnya kan berbeda. Maka Islam ini datang untuk memberikan cahaya yang benar itu bagaimana, ya. Maka dengan majelis taklim ini kita diarahkan, kita dikenalkan kembali tentang misi utama kita, tujuan pokok kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyindir kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu begitu saja tanpa ada tujuan, ya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan lagi kepada kami untuk dimintai pertanggungjawaban, ya. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agar diri kita ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita, sehingga kehadiran kita di atas bumi Indonesia ini menjadi sebab keberkahan, ya. Karena pemilik berkah itu Allah, ya. Kita menginginkan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Negeri yang berkah dan thayyibatun, negeri yang baik, berkah, subur, yang disayangi oleh penciptanya, yang mana Allah mengampuni penduduknya sehingga Allah mencurahkan rahmat kepada penduduk negeri tersebut, ya. Maka ini pemahaman tentang tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini sangat berpengaruh dengan bagaimana kita mengisi kemerdekaan
di negeri ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini dengan dua misi utama. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud, tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya, untuk mensyukuri nikmat-nikmatku. Seperti ibadahnya makhluk yang lain, ibadah pohon, ibadah batu, ibadah semuanya praktis, zikir, tasbih, subhanallah, 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 semuanya seperti itu. Kita juga diinginkan seperti itu. Di sela-sela tugas kita mungkin sebagai istri, ya, disempatkan tadi itu. Terlebih untuk yang wajib-wajib, jangan pernah ditinggalkan, ya. Karena ini sebab keberkahan keluarga. Kalau keluarganya ini barokah, negerinya juga barokah. Karena negara itu terdiri dari beberapa masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari beberapa keluarga. Itu yang pertama, ya. Jadi agar kita selalu sadar kita ini adalah hamba Allah, tidak bebas tinggal di dunia ini, harus selalu sadar itu. Kemudian yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah Allah, menerjemahkan bagaimana perintah Allah, bagaimana mengerjakan tugas-tugas dunia kita secara islami. Nah, sehingga menjadi ibu yang islami, menjadi istri yang islami, menjadi pengusaha yang islami, ya. Ini namanya tugas-tugas dunia. Jadi selalu connect dengan Allah, dan majelis taklim ini selalu mengingatkan itu, agar kita ini hidup tidak sebebas-bebasnya. Hidup itu pakai aturan Allah agar hidup kita menjadi barokah, ya. Apalagi kaum wanita sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena wanita ini, ya, makhluk Allah yang bernama wanita ini sering dijadikan alat setan untuk merusak bumi, ya. Rasulullah katakan, innal mar'ah tukbil fi surati syaitan wa tudbir fi surati syaitan, rawahu Muslim. Wanita itu datang dan pergi, ya, itu dipengaruhi oleh setan. Artinya setan itu nempel ke situ, memanfaatkan wanita untuk menggoda, ya. Dan cara untuk agar kita terhindar, kaum wanita terhindar dari perangkap-perangkap setan ini, alat-alat setan untuk menjerumuskan ini, ya ilmu, majelis ilmu, ngaji, ya. Jadi ngaji itu cara untuk kita mendapatkan rahmat, cara agar kita ini terhindar dari perangkap-perangkap setan, cara agar kita ini terhindar dari menjadi alatnya setan, agar negeri ini semakin barokah, semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat khutbah Idul Adha, setelah beliau berkhutbah, beliau kemudian mengkhususkan waktu untuk nasihati khusus kaum wanita. Beliau datang mendekat ke kerumunan wanita ditemani oleh sahabat Bilal. Dan beliau katakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, aktsaru hatabi jahannam. Beliau katakan, wahai kaum wanita, saya waktu Isra Mi'raj itu melihat, ditampilkan, artinya ditampakkan bahwa banyak kaum wanita itu yang masuk ke dalam neraka. Maka solusi dari itu adalah hendaklah kalian banyak bersedekah. Maka kemudian faqamat imra'atun min wastatin nisa saf'aul khaddain,
ada seorang wanita kemudian memberanikan diri, ya Rasulullah, kenapa? Sebabnya apa? Kalau hanya kita sedekah saat ini saja, itu yang bermanfaat hanya kita dan saat ini saja. Besok-besok khawatir kita terjerumus lagi. Ya. Maka sebabnya apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan li'anna kunna tukthirna syakah. Dalam riwayat yang lain tukthirna la'nah. Karena kalian ini tabiatnya itu suka ngadu. Tanpa terasa mungkin untuk tidak niat untuk ngadu domba, tapi tabiatnya itu sering ini bawa-bawa sehingga ini manas-manasi dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain tukthirna la'nah, tabiatnya suka nyaci, laknat, mencaci. Nah itu. Wa takfurnal asyir, dan kalian mudah melupakan kebaikan suami. Ini tabiat bawaan, ya, tabiat bawaan. Artinya ini adalah tantangan dengan majelis ilmu ini agar kita terhindar bisa melalui tantangan ini. Jangan kemudian menyalahkan, kenapa kok saya seperti ini. Allah menyiapkan tempat yang indah istimewa bagi mereka-mereka yang terlepas, bisa melepaskan diri dari tantangan ini. Ya. Maka kemudian para sahabiat ini faja'alna yatasaddaqna fi thawbi Bilal, mereka kemudian melemparkan perhiasan-perhiasan yang mereka bawa ini ke sorbannya Bilal. Ya. Jadi majelis taklim itu sangat penting. Kenapa? Karena tadi agar kita ini bisa melalui tantangan-tantangan yang ada, agar kita mendapatkan barokah dan rahmat dan yang lainnya. Ya. Dan majelis yang taklim yang bagus itu adalah majelis taklim yang dibacakan di dalamnya, dikaji di dalamnya Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau ini adalah orang yang paling sayang kepada kaum wanita. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah SAW diutus itu orang-orang jahiliyah, ya, masyarakat pada waktu itu mereka sangat memandang rendah wanita. Ya. Ketika ada di antara mereka yang punya anak, ya, istrinya melahirkan, yang ditanya laki-laki atau perempuan. Ketika diberitahu perempuan, maka mereka malu. Ya. Mereka malu, kemudian ada yang sampai kemudian ngubur anak perempuannya dan yang lainnya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam Al-Quran disebutkan, ya, yang menjelaskan bahwa wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadzib. Dalam surat An-Nahl 58, ketika salah seorang dari mereka diberitahu tentang anaknya adalah perempuan, dhalla wajhu muswadda, maka wajahnya langsung menghitam. Ya. Wa huwa kadzib, sangat bersedih. Ya. Maka Rasulullah SAW hadir dengan syariat yang adil. Beliau ini adalah orang yang paling sangat membela wanita. Karena kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ya, menyampaikan kepada para sahabat, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabih. Ya, rawahu Muslim. Ya, barang siapa yang gembira dengan kelahiran putrinya, kemudian barang siapa yang punya 2 anak perempuan dan membiayainya hingga dewasa, memeliharanya hingga balik, mendidiknya hingga balik, maka dia nanti dengan saya itu seperti 2 jari ini.
Ya, wa dhammah, dua jari, dekat dengan saya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, man ala ibnataini aw thalathan aw ukhtaini aw thalasan hatta yabinna aw yamut anhunna kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Jadi orang yang punya dua anak perempuan dan memelihara mendidiknya hingga dewasa, atau punya dua saudara perempuan, dia betul-betul sayangi dan dididik, maka nanti dia bersama saya di surga seperti ini, dekat. Ya. Dalam hadis yang lain, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka dua tiga anak perempuan tadi akan menjadi benteng bagi dia nanti di hari kiamat dari api neraka. Sahabat ada yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau tadi disebutkan tiga anak perempuan, bagaimana kalau dua? Karena saya hanya punya dua ya Rasulullah. Ya, kata beliau, wasnatain, dua juga bisa menjadi benteng dari api neraka. Maka setelah itu ya, para sahabat itu ketika istrinya mengandung, ketika dukun bayinya ditanyakan, tahu ini laki-laki atau perempuan, kadang sudah ketahuan. Kalau sekarang kan di USG, kalau dulu oh ini posisi seperti ini kayaknya laki-laki atau perempuan. Ketika diberitahu laki-laki, alhamdulillah. Kalau diberitahu perempuan, alhamdulillahnya lebih panjang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya punya benteng nanti yang saya andalkan dari api neraka. Ya. Dalam hadis yang lain menjelaskan tentang bagaimana anak perempuan tersebut menjadi benteng dari api neraka. Beliau jelaskan yaitu dengan kata-kata tarbiyah. Ya. Dia mendidiknya, ya, dia mendidiknya sebagaimana dalam hadis, ya, man kana lahu thalas banat yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah. Ya. Barang siapa yang punya tiga anak perempuan, dia didik betul-betul sampai anak perempuannya itu tahu kewajibannya sebagai hamba Allah, tahu bagaimana dia bisa menjaga sholatnya, bisa menjaga puasanya, bisa menjaga auratnya, yu'addibuhunna wa yarhamuhunna, dan sangat menyayangi anak-anak perempuannya, wa yakfulna, dan membiayainya sampai dewasa. Kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Maka ini para sahabat kemudian sangat bergembira dengan kehadiran anak perempuannya. Kenapa? Karena berharap bersama Rasulullah di surga, berharap ada benteng dari api neraka, berharap masuk jannah. Karena Allah menjamin. Apa rahasianya? Kenapa kok Allah mengistimewakan anak-anak perempuan? Ya. Kenapa tidak disebutkan anak-anak laki-laki? Kenapa kok anak perempuan? Ya. Maka para ulama mereka menjelaskan bahwa kenapa kok ini anak perempuan? Karena anak perempuan ini, wanita ini menjadi kunci. Ya. Jadi kalau perempuannya ini baik, paham agama, maka ini akan menjadi kunci generasi yang baik. Ya. Anak-anaknya ini akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang kualitas. Ya. Kalau wanitanya ini betul-betul terjaga dengan tarbiyah, maka setan sudah nggak bisa memanfaatkan. Karena hari ini kalau kita lihat iklan semuanya kan wanita. Maka kalau musuh Islam itu pengen menghancurkan suatu bangsa, maka yang diincar pertama kali ini wanitanya. Bagaimana mereka ini jauh dari agamanya, bagaimana mereka ini bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau wanitanya ini sudah bisa dikendalikan, yang laki ngikut, ya, akan jadi rusak. Makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW katakan, ya,
Beliau jelaskan bahwa inna dunya khulwatun khadirah wa inna allaha mustahlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ya. Rasulullah katakan sesungguhnya dunia itu indah dan menyejukkan, enak dan sangat indah untuk dipandang, dan Allah menjadikan kalian ini turun temurun di bumi ini, di dunia ini adalah untuk Allah pengen ngelihat fayanzur kaifa ta'malun, bagaimana kalian ini berbuat dengan dunia ini, apakah sesuai dengan aturan syariat, apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seenaknya sendiri. Ya. Maka kemudian beliau berpesan fattaqud dunya wattaqun nisa, berhati-hatilah kalian di dalam menghadapi dunia dan berhati-hatilah kalian di dalam menghadapi wanita, artinya bermuamalah dengan kaum wanita. Ya. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sebab pertama kali, sebab utama dan fitnah pertama kali yang menjadikan Bani Israel itu hancur itu adalah wanita. Para ulama menjelaskan kenapa Bani Israel ini hancur karena wanitanya. Mereka menjelaskan karena mereka tidak pernah memperhatikan pendidikan kaum wanita. Mereka membebaskan kaum wanita. Kalau wanita ini dibebaskan, tidak dididik dengan ilmu yang benar, maka dikendalikan setan. Yang dipikirkan hanya fashion-fashion saja. Bagaimana tampilan ini menggoda ini dan itu, karena ini bawaan. Ya. Maka mereka, para ulama mengatakan solusi agar kaum wanita ini tidak rusak, agar umat ini tidak rusak adalah ilmu. Bagaimana kaum wanita ini dibekali dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW tadi memberikan kabar gembira, memberikan motivasi, memberikan janji-janji bagi mereka yang diberi karunia anak perempuan, kemudian betul-betul dikawal, dididik, maka sampai balik, sampai dinikahkan. Kalau berhasil sukses, maka jannah, surga, menjadi modal benteng dari api neraka, atau nanti bersama Rasulullah SAW di surga dekat tempatnya. Ya. Jadi ini sangat penting sekali. Makanya majelis taklim bagi kaum wanita itu diperlukan. Maka para sahabiat itu minta kepada Rasulullah SAW disiapkan waktu khusus untuk mereka. Ya. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, yaitu dalam riwayat Al-Bukhari, qalatin nisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaika ar-rijal faj'al lana yawman min nafsika fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna." Kaum wanita ini menurut Abdullah bin Mas'ud, datang kaum wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami kalah dengan kaum laki-laki. Ya. Mereka selalu bersamamu dan mendapatkan ilmumu dan bimbinganmu ya Rasulullah, sedangkan kami jauh." Ya. Maka Rasulullah SAW mereka mengatakan, "Faj'al lana ya Rasulullah, kami minta satu hari khusus, nggak ada kaum laki-laki, pokoknya khusus hari itu, pokoknya yang dididik, yang dibimbing ini kaum wanita, majelis taklim khusus kaum wanita." Maka Rasulullah SAW mengiyakan ada hari khusus untuk Rasulullah SAW ngisi taklim buat kaum ibu-ibu. Maka kemudian Rasulullah SAW menasihati mereka, membimbing mereka pada hari tersebut. Artinya kesadaran untuk bermajelis ilmu baik ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dari kaum wanita itu seperti itu. Dan Aisyah mengatakan, "Ni'man nisaul ansar lam yamna'hunnal haya ayyatafaqqahna fid din." Rawahul Bukhari. Wanita yang terbaik itu adalah wanita Ansor.
Kenapa? Karena lam yamna'hunnal haya, ya. Rasa malu bawaan wanita itu tidak menghalangi mereka untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar agama kepada Rasulullah SAW. Ya. Semangat mereka bertanya, semangat minta waktu khusus untuk taklim, karena sadar tadi kalau tidak dibimbing dengan wahyu maka setan ini akan datang untuk mengisi. Maka kesadaran ini sangat penting. Maka tema yang kita bahas terkait tentang hari kemerdekaan kita ini adalah bagaimana peran muslimah dalam kemerdekaan, ya. Jadi harus kita pahami dulu apa makna kemerdekaan, ya. Merdeka itu apa? Merdeka itu adalah secara bahasa itu hurriyah, bebas, ya. Maksudnya adalah bebas dari cengkeraman. Itu secara bahasa. Yang penting menjadi makhluk yang bebas. Cuman tadi kalau kita serahkan kepada pemahaman bahasa maka akan rusak. Kami pengen merdeka sehingga tadi ngawur, cara hidupnya ngawur. Kalau tadi tidak dibimbing dengan wahyu pasti dibimbing oleh setan tadi, dijadikan setan sebagai alat dan yang lainnya. Maka mereka-mereka yang tidak punya agama maka rusaknya di sini. Tapi mereka yang punya iman menjadi seorang muslimah maka kebebasannya itu diatur dengan pemahaman yang islami juga. Bagaimana definisi makna merdeka menurut Al-Quran? Maka di dalam Al-Quran itu ada disebutkan 3, ya, paling tidak ada 3 yang menjelaskan tentang arti kemerdekaan. Yang pertama adalah, ya, yang pertama Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim ketika ia membebaskan dirinya dari orientasi asasi, ya. Jadi pemikiran pada masa itu yang keliru dalam kehidupan manusia, karena mayoritas waktu itu adalah menyembah selain Allah. Bukan mayoritas, semuanya, kecuali Nabi Ibrahim itu ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, macam-macam. Mereka para pencari Tuhan, tapi tersesat semua karena nyasarnya ke patung, nyasarnya ke ini, dan itu juga dilalui oleh Nabi Ibrahim, ya, karena proses. Maka dikatakan dalam Al-Quran ini, falamma janna alaihil lail ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Ketika datang malam maka Nabi Ibrahim ini melihat bintang, qala hadza rabbi, dan kayaknya ini terang benderang. Tuhan itu menyinari, kayaknya ini Tuhan saya itu bintang. Agar hidup saya ini terang maka saya menyembah bintang ini. Itu kalau diserahkan kepada pikiran manusia kan seperti itu, ya. Kemudian falamma afala, ketika bintang itu menghilang setelah tiba waktu fajar dan matahari mau terbit, qala la uhibbul afilin, saya nggak suka Tuhan kok bisa menghilang, ya, nggak kelihatan lagi pengaruhnya, maksudnya. Falamma ra'al qamara bazighan, besok malamnya dia ngelihat, ya, qamar, yaitu rembulan, apalagi purnama, sangat terang benderang. Qala hadza rabbi, kayaknya yang benar itu ini, ya. Bulannya apa? Tuhannya itu adalah bulan karena sinarnya lebih terang. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi lakunanna minal qaumidz dzalin, ya. Kalau ketika bulan itu menghilang maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadaku maka aku akan jadi seperti orang-orang yang tersesat itu. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, ketika siang hari melihat matahari
Kalau bulan tadi sudah hilang, matahari lebih terang, kayaknya ini Tuhan saya. Ya. Kenapa kok nggak dari awal Tuhannya yang dipilih itu matahari? Karena mereka melihat, ya, berpandangan Tuhan itu yang menyejukkan. Matahari panas, membakar. Ya. Makanya ketika ngelihat kayaknya ini, ya, terang benderang. Qala hadza rabbi, hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, namun ketika terbenam matahari, qala ya qaum inni bariun mimma tusyrikun. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, saya berlepas diri, berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ya. Ini wajah itu, saya menemukan Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta semua makhluk ini, pencipta bintang, pencipta matahari, pencipta bulan. Maka aku hadapkan wajahku kepada Allah, lilladzi fatara, yang menciptakan langit dan bumi. Ini adalah makhluk, gak mungkin makhluk itu menciptakan makhluk. Saya akan beribadah kepada pencipta semua makhluk, pencipta langit dan bumi. Ya. Maka dalam ayat ini menjelaskan kemerdekaan Nabi Ibrahim waktu itu adalah kemerdekaan bisa menemukan agama tauhid, menyembah pencipta alam semesta ini. Maka kemerdekaan yang hakiki dalam ayat ini adalah ketika kita menjadi ahlu tauhid. Ketika kita paham bahwa yang berhak atas diri kita, ibadah kita, penghambaan kita, pengorbanan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Maka kemerdekaan yang asasi adalah ketika manusia berada dalam fitrahnya, ya, berada dalam fitrahnya. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Baqarah 49, yaitu kisah Nabi Musa ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun. Ya. Allah katakan, wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Ketika Allah bebaskan Nabi Musa, Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Nah, inilah yang dimaksudkan kemerdekaan di Indonesia ini. Ketika kita terbebas dari penjajahan Belanda dan yang lainnya, penjajahan bangsa lain. Ini yang sesuai dengan Al-Quran yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, yaitu kisah sukses Nabi Muhammad dalam mengemban misi kerasulannya di muka bumi ini. Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho agama Islam ini menjadi agama bagi kalian. Jadi kita dikatakan merdeka kalau kita berhasil mengerjakan ibadah-ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga makna kemerdekaan. Kita bisa merdeka kalau kita paham menemukan Rabb kita, Tuhan kita yang wajib diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dikatakan merdeka itu kalau kita lepas dari cengkraman orang lain, bangsa lain. Dan yang ketiga, kita dikatakan merdeka, berhasil kalau kita berhasil selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil mengerjakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa peran, ya, peran kaum wanita, peran muslimah dalam mengisi kemerdekaan ini? Karena mereka ini menjadi tokoh kunci, ya. Wanita adalah yang bisa menentukan baik buruknya suatu negara, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syauqi, ya. Al-ummah madrasatun idza a'dataha a'data sya'ban thayyibal araq. Ibu itu adalah sekolah madrasah. Jika engkau persiapkan, engkau tata betul-betul, maka engkau telah mempersiapkan sebuah masyarakat, ya, bangsa yang bagus.
Ya. Dalam kata mutiara yang lain, al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau bagus, maka negara itu bagus. Kalau jelek, maka jelek. Ya. Maka peran pertama kali yang diperankan kaum wanita itu, yang paling pokok pertama adalah menenteramkan keluarga. Ya, menenteramkan keluarga. Ini peran pertama. Apa hubungannya? Jadi negara yang merdeka bisa berkembang dan maju itu ketika negara ini tentram. Ya. Ketika negara itu tentram, tenang, maka negara ini bisa maju. Dan unsur terpenting dari negara itu keluarga. Ketika seorang wanita mampu menenteramkan keluarganya, maka suami ini akan bisa berkreasi bagus, bekerja dengan tenang, anak-anaknya juga demikian. Ya. Jadi kalau semua ini bertugas menenteramkan, maka kejahatan itu bisa diminimalisir. Anak nakal itu akan hilang itu. Ya memang nggak bisa hilang, ya, karena dunia ini ya ada pasangannya, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, tapi kalau ini ya, keluarganya ini, ibunya ini betul-betul bisa menenteramkan, anak itu terjaga. Suami juga tenang, tentram, terjaga. Bisa bekerja, bisa berbuat yang positif-positif. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat perhatian dengan masalah ini, tentang peran wanita ketika sudah menjadi istri. Ketika dalam hadis Husain bin Mihsan, ya, bahwa bibi dia ini haji, kemudian setelah haji datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW yang pertama kali ditanyakan kepada wanita ini adalah adzatu zaujin anti, apakah kamu sudah punya suami? Qalat, maka wanita ini menjawab na'am, betul ya Rasulullah. Qala kaifa anti lahu, maka yang beliau tanyakan itu adalah bagaimana peran kamu terhadap suami kamu, ya. Apakah engkau ini sangat memperhatikan suami kamu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu, betul ya Rasulullah, saya sangat melayani suami saya, memperhatikan suami saya, kecuali hal-hal yang saya tidak mampu. Qala, maka Rasulullah SAW berwasiat, berpesan seperti ini, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ya, rawahu Ahmad. Ya. Perhatikan betul bagaimana kamu terhadap suamimu. Fa innama huwa, karena suamimu itu adalah surga kamu atau neraka kamu. Engkau itu bisa masuk surga karena suami kamu, dan engkau bisa masuk neraka karena suami kamu. Ya. Artinya Rasulullah SAW memperhatikan ini agar tatanan masyarakat waktu itu adalah masyarakat yang bagus, karena kuncinya di keluarga, dan kunci keluarga ini istri, ibu, seorang wanita. Nah, maka dalam hadis yang lain, banyak hadis yang menjelaskan tentang peran tersebut, ya. Di antara hadis yang lain adalah law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillahi la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha walladzi nafsu Muhammadin biyadi la tu'addil mar'a haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Ya. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang itu untuk sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, la tu'addil mar'a haqqa rabbiha, seorang wanita itu tidak dikatakan telah menjalankan hak, memberikan hak Tuhannya, hak Allah, sampai dia ini mengerjakan hak, menunaikan hak-hak suaminya. Artinya perhatian betul
Rasulullah SAW mengkaitkan tentang keridhaan Allah dengan keridhaan suami ketika istri mengerjakan tugas-tugasnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang wanita penduduk surga. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah al-wadud al-walud allati idza adat au udiyat ja'at hatta ta'khud biyadi zawjiha thumma taqul wallahi la aduku ghamsun hatta tardo. Jadi maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan wanita penduduk surga. Ada dua riwayat, Tabrani dan yang lainnya. Yang satunya al ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maka aku tunjukkan wanita penduduk surga nanti, yaitu idza ghadib ya, yaitu di sini dikatakan adalah al-wadud al-walud, wanita yang sangat sayang kepada suaminya, al-walud yang cinta pada anaknya, ini gampang punya anak dan sangat sayang kepada anaknya, mendidik anaknya. Kemudian idza adat yang digarisbawahi di sini, idza adat, ketika dia berbuat buruk, salah kepada suaminya, au udiyat ya, atau suaminya berbuat salah kepada dia, maka dia yang datang, ja'at hatta ta'khud biyadi zawjiha, maka dia cepat-cepat ya, cepat-cepat pegang tangan suaminya, kemudian dia mengatakan, baik dia yang salah atau suaminya yang salah, dia cepat-cepat pegang tangan suaminya dan mengatakan, demi Allah saya tidak akan tidur sampai engkau ridho kepadaku. Dalam hadis yang lain, ayyuma mra'atin batat wa zawjuha ghadban illa la'anat hal malaikah, wanita manapun yang berada di malam hari yang suaminya ini murka kepada dia, maka wanita itu dilaknat oleh para malaikat ya. Jadi di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan tentang solusi. Namanya berkeluarga itu mesti ada masalah. Kadang dia yang keliru, wanita yang keliru, kadang suaminya yang keliru. Solusinya apa? Wanitanya suruh datang untuk menjabat tangan suaminya dan minta maaf ya. Kenapa kok nggak dibalik? Oh, dia yang salah. Kata ini para ulama kemudian membahas ya, ini tabiat laki-laki itu mudah memaafkan, apalagi ini istri ya. Meskipun dia salah, maafkan jalan. Suami paling iya itu. Tapi kalau dibalik, suami yang suruh minta maaf panjang itu. Saya nggak akan maafkan sampai begini panjang. Makanya ini ya, ini solusi agar keluarga itu tentram. Jangan, makanya di sini wanita manapun yang membiarkan masalah sampai tidur itu dilaknat malaikat ya. Kenapa? Karena itu nanti akan menumpuk-numpuk. Segera selesaikan sebelum tidur, segera selesaikan, baik dia yang salah atau suaminya yang salah. Harus tadi mengakhiri agar keluarga ini tentram. Dan masih banyak lagi kalau kita perpanjang. Kemudian peran yang kedua adalah mendidik dan mencetak anak yang berkualitas ya. Mendidik dan mencetak anak yang berkualitas, karena ini tugas utama ya. Jangan kemudian neko-neko perannya begini sedangkan tugas utama tidak dikerjakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wal mar'ah ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wanita itu dia ditugasi atas rumah suaminya, ngurusi anak-anaknya, rumahnya suami, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Dan dikatakan wa ra'a kulli rajulin azim ummun azimah. Di belakang setiap orang besar, orang hebat itu mesti ada ibu yang lebih hebat lagi, pencetaknya ya. Makanya di dalam sejarah itu dikisahkan ada banyak ya, ada banyak mereka-mereka kaum wanita yang mampu mencetak, seperti ada Imam Syafi'i, ada ini dan yang lainnya, itu
peran utamanya adalah ibunya semua. Ya. Seperti Imam Malik. Imam Malik menjadi seperti itu ini karena ibu yang hebat. Ya, karena apa? Karena ini pencetaknya. Makanya kalau kita ingin menjadikan negeri Indonesia ini negeri yang kedepannya ini menjadi lebih baik, perhatikan ibu-ibu kaum wanitanya ini, karena ini pencetak generasi. Ya. Imam Malik itu ditinggal mati bapaknya, yang memeliharanya, yang mengarahkannya murni ibunya. Namanya anak kecil dikatakan bahwa Imam Malik mengatakan, saya dulu ketika namanya masih kecil itu bercita-cita menjadi penyanyi, artis, ya, karena mungkin suaranya bagus. Dia ngelihat artis kok banyak penggemarnya, ya, nyari duit kok banyak, gampang. Kemudian dia katakan kepada ibunya seperti itu, maka ibunya kemudian mengatakan jangan. Cara seorang ibu meluruskan, namanya anak kan nggak ngerti mana yang baik mana yang buruk, maka dia luruskan dengan pelan-pelan, ya, dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak. Ibunya Imam Malik ini mengatakan jangan cita-cita kok menjadi artis. Artis itu kalau wajahnya sudah jelek, penggemarnya akan kabur, dia ditinggal oleh penggemarnya. Iya masih muda bagus, kalau sudah agak tua sedikit sudah nggak ada yang ngundang dia. Ya, ya. Jadi kita lihat artis-artis paling boomingnya berapa bulan toh, sebentar, setelah itu sudah ganti cari membuat usaha catering atau buat rumah makan. Ya. Jangan cita-cita kok jadi artis. Karena artis itu kalau wajahnya sudah mulai jelek dia akan ditinggal penggemarnya. Akan tetapi cita-cita yang benar itu adalah kamu ini, ya. Beliau katakan di sini faqalat ummi, ya, kemudian beliau katakan di sini watlubil fiqha, ya, tapi cita-citalah menjadi seorang yang alim, orang yang pintar punya ilmu. Dia tidak akan ditinggal penggemarnya meskipun dia sudah mulai tua, ya. Maka dari situ kemudian saya buang cita-cita menjadi penyanyi, saya ganti untuk menjadi seorang yang alim dan jadi menjadi alim. Ya. Kata Imam Malik, dan saya selalu dikawal ibu saya. Ibu saya itu selalu memakaikan, sebelum saya datang ke majelis ilmu itu, ibu saya memakaikan pakaian kebesaran seperti orang dewasa, gamis. Ya. Kemudian beliau memakaikan saya peci dan sorban, kemudian beliau katakan sekarang baru ke ini. Artinya dididik dari awal bagaimana berpenampilan yang baik. Ya. Kemudian demikian juga Imam Syafi'i. Yang hebat itu ibunya. Karena Imam Syafi'i itu yatim, ditinggal mati bapaknya ketika berada di Gaza, Palestina. Maka ibunya berpikiran, kalau anak saya tinggal di sini dia tidak akan jadi orang hebat. Saya akan bawa balik ke negeri kakeknya, yaitu di Mekah, karena di sana banyak ulama, lingkungannya bagus, betul-betul dikawal, diajarkan bagaimana dihadapkan ke majelis halaqah ilmu Quran, kemudian bahasa dan yang lain, sampai menjadi orang hebat seperti itu. Demikian juga Imam Ahmad, beliau katakan ibu saya, dia yatim juga, ya. Ibu saya itu ketika saya masih kecil, beliau selalu membangunkan saya sebelum subuh dan ngantar saya ke masjid karena di situ halaqah ilmunya setelah subuh. Ya, beliau nggak langsung pulang, ditunggui, ditongkrongi, dilihat, dikawal, kemudian selesai ajak pulang nanti ke halaqah baik yang lainnya. Ini peran seorang ibu. Maka benar dikatakan tadi bahwasanya di belakang orang hebat itu pasti ada wanita yang lebih super hebatnya yang mendidiknya. Dan awal untuk bisa mendidik anak, mengarahkan anak yang benar itu berawal dari ilmu ini. Harus cinta ilmu sehingga menjadi kualitas. Ada seorang profesor saya itu, dia nulis penelitian di Jepang itu. Kenapa Jepang itu negaranya cepat sekali maju? Kata beliau setelah penelitian di sana, mayoritas perempuannya itu pendidikannya S3, doktor. Banyaknya itu doktor. Tapi cita-citanya itu pengen menjadi ibu rumah tangga. Ya. Sehingga anaknya ini namanya les, yang les ini doktor S3. Coba pinter-pinter
Beda dengan kita, baru S1, cita-citanya apa? Wanita karir. Anaknya dididik oleh bukan dia. Ini yang membedakan antara kenapa Jepang melesat maju dan Indonesia agak lambat, karena tadi itu kualitas. Maka dimulai dari ilmu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia, Allah akan kasih dia semangat untuk menuntut ilmu sehingga mendalami agama ini secara mendalam. Syekh bin Baz beliau mengatakan kunci kebaikan sebuah negeri itu kalau cinta ilmu. Kunci kebaikan sebuah keluarga itu ketika cinta ilmu. Kunci kebaikan sebuah lembaga itu kalau cinta pada ilmu. Demikian sudah jam 5, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC EPDI. Barangkali dari pemaparan tadi ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo ibu-ibu, mbak-mbak, dibuka sesi tanya jawab. Atau mungkin tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal ada yang kurang berkenan langsung protes gitu. Biasanya kan gitu. Gak apa-apa, monggo. Dua penanya. Sudah paham semua ini ya? Sudah paham semua Pak. Ya. Pinter-pinter. Ya, kalau sudah paham semua, kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kami tutup, ya, kami informasikan bahwa di Masjid Al-Ikhlas ini ada kajian-kajian. Ya, ini mari kita tampilkan peran Anda sebagai seorang muslimah, ya, mendorong suaminya untuk ikut kajian. Malam Jumat, malam Ahad ada kajian tafsir bersama Ustadz Anas Hadiwasito, dan malam Rabu bersama Ustadz Dr. Hambal ini. Untuk malam Ahad tafsir, untuk malam Rabunya kajian 420 hadis sahih pembentuk karakter. Ini sangat penting. Karena apa, ibu-ibu? Karena ketika jenengan semuanya ikut kajian, ikut majelis taklim, tetapi ketika seorang suami yang mendampingi ibu setiap hari, ya, berbeda dengan ustadz sekarang memberikan wejangan, sekarang memberikan nasihat, sebentar lagi jenengan pulang sudah nggak ketemu ustadz lagi, dan ketemunya adalah suami ibu-ibu semua, ya. Maka penting dari suami ibu, ya, kalau ketika ikut kajian insya Allah akan saling menyemangati, insya Allah akan saling menyepot, ya. Ketika ada satu yang lemah, yang satunya lagi akan memberikan semangat. Ketika suaminya lemah, ibunya memberikan semangat, dan begitu pula sebaliknya. Ini sangat penting. Maka dari itu, ya, kami menyarankan, ya, minimal 1 pekan, ya, ketika ada bapak-bapak itu selalu saya ingatkan, juga termasuk mengingatkan kepada diri saya pribadi, minimal 1 kali dalam sepekan itu mengikuti majelis taklim, ya. Karena apa? Karena sering sekali, ya, yang disampaikan oleh Ustadz Hambal bahwa ketika kita kumpul bersama keluarga, ya, ketika seorang istri kumpul bersama suaminya atau bersama keluarga di rumah, itu selalu apa? Yang dibicarakan adalah bab masalah dunia. Tetapi ketika kita berkumpul dengan teman-teman majelis taklim, teman-teman, ya, dalam satu halakoh, satu kajian seperti ini, yang dibicarakan yaitu bab masalah akhirat. Ternyata tak pikir-pikir, ya benar, bukan saya mencontohkan orang lain, ya, yang saya contohkan ya saya pribadi. Ketika di rumah itu, oh iya, kerjamu iki kurang ini, ya, kerjaan saya kurang seperti ini, atau mungkin kurang begini dan begitu, dan itu semua berkenaan kebanyakan bab masalah dunia.
bapak sampean, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat disampaikan oleh Ustadz Hambal. Dan saya pribadi apabila dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.